Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Tika Febri Mulyati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok untuk kelas AK 404 dan teman-teman sekalian yang mungkin menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis jurnal ilmiah yang mengkaji tentang pengaruh manajemen rantai pasok terhadap kinerja distributor dengan keunggulan kompetitif sebagai variabel mediasi. Adapun latar belakang dari jurnal ini, itu ialah jurnal ini dengan judul lengkapnya itu ialah pengaruh antecedent manajemen rantai pasok terhadap kinerja distributor Pulau Batam yang dimediasi oleh keunggulan kompetitif. Adapun jurnal ini terbit pada Jurnal MBIA volume ke-22 nomor 3 bulan Desember tahun 2023 dengan penulisnya yaitu Septriana dan Immanuel Zay. Adapun pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan aplikasi Smart PLS plus SIM dan menggunakan sampel total 209 responden dari 250 kuesioner yang dibagikan kepada target yaitu distributor, agen, supplier, dan lain sebagainya. Nah, di sini adapun tujuan dari penelitian pada jurnal ini ialah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari Strategic Supplier Partnership atau SSP, lalu Customer Relationship Management atau CRM, dan Level of Information Sharing atau LIS terhadap distributor performance atau DP dan dengan mediasi oleh Competitive Advantage atau keunggulan kompetitif atau CA. Nah, jadi di sini itu ialah ada variabel independen pada penelitiannya ada tiga dan variabel dependennya ada satu dengan variabel kontrolnya itu satu atau variabel mediasinya. Nah, langsung aja mungkin dari analisis yang telah saya baca dan saya pahami tentang jurnal yang telah diterbitkan ini, ada pun beberapa kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Adapun kelebihan pertama itu ialah model konseptual mo- yang pertama ialah model konseptual yang sangat kuat. Nah, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang komprehensif dengan mencakup variabel antecedent SCM, eh, yaitu Strategic Supplier Partnership, Customer Relationship Management, dan Level of Information Sharing, Competitive Advantage, dan Distributor Performance. Nah, lalu kelebihan kedua dari jurnal ini ialah metode analisisnya modern, di mana ia menggunakan Smart PLS atau SIM. Adapun SIM ini ialah structural equation modeling yang berbasis partial least squares untuk menguji hubungan langsung dan mediasi antar variabel yang sesuai untuk model kompleks dan data yang non-normal. Lalu, keunggulan ketiga ialah jurnal ini fokus pada spesifik dan konteks lokal. Nah, studi pada jurnal ini sangat berfokus pada distributor yang berada di Pulau Batam dan sangat relevan karena Batam merupakan kawasan industri strategis dengan aktivitas ekspor impor yang tinggi. Seperti yang kita tahu, Batam itu ialah salah satu daerah di Indonesia yang mendapatkan keuntungan dengan menerapkan sistem free trade zone atau FTZ. Jadi terdapat kebebasan untuk memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah Batam. Lalu keunggulan yang keempat itu ya ialah pengujian mediasi yang valid. Nah, di sini kita menemukan bahwa competitive advantage itu memediasi secara signifikan pengaruh ketiga variabel SCM ini terhadap kinerja dari distributor. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teoritis yang mendalam dilakukan pada penelitian di jurnal ini. Nah, adapun keunggulan terakhir itu ialah validitas dan reliabilitas yang teruji. Di sini, semua instrumen penelitian itu diuji dan memenuhi standar validitas di mana AVE-nya lebih dari 5 dan reliabilitas dengan CR lebih dari 0,7 seperti yang dicantumkan pada jurnal tersebut. Nah, itu dari beberapa kelebihan pada penelitian di jurnal ini. Adapun beberapa kekurangan yang saya temukan di jurnal ini ialah yang pertama itu adalah tidak signifikan pada pengaruh langsung. Nah, ketiga variabel utama yang telah kita sebutkan sebelumnya itu sebenarnya itu tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja distributor.
Tentunya ini bisa menjadi indikasi bahwa keterbatasan model atau konteks yang terlalu sempit yang diambil oleh penulis. Lalu yang kedua ialah responden dengan pengalaman minim. Dari dari jurnal ini kita mengetahui bahwa mayoritas responden sekitar lebih dari 50% itu memiliki pengalaman kerja yang kurang kurang dari 2 tahun yang dapat mempengaruhi kedalaman wawasan terhadap proses manajemen rantai pasok. Ketiga, sampling dilakukan tidak dengan acak. Nah, penulis ini menggunakan purposive sampling dan distribusi kuesioner secara online dan dapat yang secara tidak langsung itu meningkatkan resiko bias dan keterbatasan generalisasi hasil penelitian. Lalu, kekurangan yang keempat dari penulisan jurnal ini atau penelitian pada jurnal ini ialah tidak menjelaskan secara detail operasionalisasi variabel. Memang ada di sini di jurnal ini dituliskan tentang definisi variabel. Namun di jurnal ini penulis tidak menjelaskan contoh konkret indikator dalam kuesioner, sehingga transparansi dalam instrumen itu sangat terbatas. Terakhir, kekurangan yang terakhir itu ialah minimnya perbandingan empiris di wilayah lain. Nah, penulis ini mengakui keterbatasannya dalam konteks geografis. Temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah dengan karakteristik distribusi yang berbeda, sehingga penulis tidak bisa membandingkan case yang ada di daerah Batam dengan case yang berada di daerah lain. Nah, adapun kesimpulan yang bisa saya beri, yang bisa saya dapati dari apa yang ditulis, apa yang diinginkan penulis untuk disampaikan oleh jurnal ini itu ialah yang pertama, eh, CI ini terbukti sebagai variabel kunci dalam meningkatkan kinerja distributor. Lalu, praktik SCM ini perlu diimbangi dengan strategi value creation. Dan yang terakhir, pada penelitian selanjutnya yang membahas tema yang sama dengan penulis ini, sangat disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan populasi. Demikian demikian pemaparan materi terkait analisis jurnal dengan tema manajemen rantai pasok yang saya dapati. Semoga dengan analisis ini dapat bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Vika atas perhatiannya dan bimbingannya selama perkuliahan sebelum UTS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.